Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan semua, berjumpa lagi bersama saya Sri Rahma Ramadhani. Kali ini saya akan membahas mengenai psikologi agama. Baiklah, di sini pertama kali saya akan menjelaskan mengenai psikologi agama dan cabang psikologi, kedua pengertian psikologi agama, ketiga ruang lingkup dan kegunaan psikologi agama, dan terakhir yaitu metode dalam psikologi agama. Baiklah, berbicara mengenai psikologi agama, para ilmuwan barat menganggap filsafat itu sebagai induk dari segala ilmu. Dengan demikian, psikologi pun termasuk ilmu cabang dari filsafat. Nah, psikologi dinilai sebagai disiplin ilmu yang darinya berkembang berbagai disiplin ilmu cabangnya. Maka psikologi agama disebut sebagai cabang psikologi. Dengan demikian, psikologi sebagai ilmu terapan berkembang sejalan dengan kegunaannya. Baiklah, ternyata setelah psikologi diakui sebagai disiplin ilmu yang otonom, para ahli melihat bahwa psikologi pun memiliki keterkaitan dengan masalah batin manusia yang paling dalam, yaitu agama. Ya, nah para ahli psikologi pun kemudian mulai menekuni studi khusus tentang hubungan antara kesadaran agama dan tingkah laku agama. Kajian-kajian khusus terkait agama ya melalui pendekatan psikologis ini berkembang sejak awal abad ke-19 sehingga para ahli psikologi yang bersangkutan melalui karya mereka telah meneliti lalu mengembangkan serta membuka lapangan baru dalam kajian psikologi, yaitu psikologi agama. Nah, psikologi agama pun kemudian mulai mendapat perhatian yang khusus hingga menjadi disiplin ilmu yang otonom dengan nama psikologi agama. Jadi inilah latar belakang kenapa adanya psikologi agama itu, kawan-kawan. Baiklah, selanjutnya psikologi agama terdiri dari dua kata yang berbeda, yang mana mencerminkan dua keilmuan yang berbeda pula, yaitu psikologi dan agama. Psikologi sendiri diartikan sebagai keilmuan yang mempelajari tentang kejiwaan dan tingkah laku manusia. Lalu di sini Robert Thales menjabarkan definisi psikologi sebagai ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku dan pengalaman manusia. Menurut sudut pandang sosiologi, agama dapat diartikan tindakan-tindakan pada suatu sistem sosial dalam diri orang-orang yang percaya pada suatu kekuatan tertentu, ya, dan berfungsi agar dirinya dan masyarakatnya keselamatan atau selamat. Lalu, apa definisi dari psikologi agama itu? Nah, di sini menurut Zakiyah Darajat, ilmu psikologi agama adalah untuk mempelajari pengaruh agama terhadap tingkah laku individu diakibatkan oleh cara berpikir, bersikap, respon, dan bertingkah laku yang tidak dapat dipindahkan dari kepercayaan yang menyatu yang menjadi bentuk kepribadiannya. Selanjutnya, Jalaluddin berpendapat bahwa psikologi agama menggunakan dua kata, yaitu psikologi dan agama. Yang kedua kata ini memiliki pengertian yang berbeda, di mana psikologi secara umum diartikan sebagai ilmu yang mempelajari gejala jiwa manusia yang normal, dewasa, dan beradab. Sedangkan agama adalah kepercayaan manusia atau keyakinannya. Jadi psikologi agama adalah perkembangan jiwa agama pada seseorang serta faktor-faktor yang mempengaruhi keyakinan tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya psikologi agama merupakan cabang psikologi yang meneliti dan mempelajari tingkah laku manusia dan hubungannya dengan pengaruh keyakinan terhadap agama yang dianutnya serta dalam kaitannya dengan perkembangan usia masing-masing. Nah, upaya untuk mempelajari tingkah laku keagamaan tersebut dilakukan melalui pendekatan-pendekatan psikologi. Jadi penelaahnya pun ini merupakan kajian yang empiris. Baiklah,
Selanjutnya, ruang lingkup dan kegunaan psikologi agama. Yang pertama yaitu kesadaran agama, dan kedua yaitu pengalaman agama. Apa yang dimaksud dari kesadaran agama dan pengalaman agama? Yang pertama, kawan-kawan dapat ketahui bahwasanya lapangan kajian psikologi agama ini meliputi kajian mengenai bermacam-macam emosi yang menjalar di luar kesadaran yang ikut serta menyertai kehidupan beragama orang-orang pada umumnya, seperti rasa lega, lalu tentram setelah sholat, rasa lepas dari ketegangan batin setelah berdoa atau membaca ayat-ayat suci Al-Quran, perasaan tenang, pasrah, dan menyerahkan diri setelah berzikir, lalu ingat kepada Allah ketika mengalami kesedihan dan kekecewaan yang bersangkutan. Lalu kedua, mengenai apa? Bagaimana perasaan dan pengalaman seseorang secara individual terhadap Tuhannya, misalnya rasa tentram dan kelegaan batin. Ketiga, mempelajari, meneliti, dan menganalisis pengaruh kepercayaan akan adanya hidup setelah mati atau akhirat pada setiap orang. Selanjutnya, meneliti dan mempelajari kesadaran dan perasaan orang terhadap kepercayaan yang berhubungan dengan surga dan neraka, serta dosa dan pahala yang turut memberi pengaruh kepada sikap dan tingkah lakunya dalam kehidupan. Lalu juga dapat meneliti dan mempelajari bagaimana pengaruh penghayatan seseorang terhadap ayat-ayat suci dengan kelegaan batinnya. Baiklah, selanjutnya metode dalam psikologi agama. Jadi, sebagai disiplin ilmu yang otonom, psikologi agama juga memiliki metode penelitian ilmiah, yang mana kajiannya dilakukan dengan mempelajari fakta-fakta berdasarkan data yang terkumpul lalu dianalisis secara objektif. Yang pertama yaitu adanya dokumen pribadi atau personal document. Jadi metode ini digunakan untuk apa? Untuk mempelajari tentang bagaimana pengalaman dan kehidupan batin seseorang ya dalam hubungannya dengan agama. Untuk memperoleh informasi tersebut, maka cara yang ditempuh adalah mengumpulkan dokumen pribadi pada seseorang tersebut. Dokumen tersebut melalui apa? Yaitu bibliografi, biografi, tulisan, ataupun catatan-catatan yang dibuatnya. Baiklah, yang kedua, angket, dan ketiga, wawancara. Jadi, metode angket atau kuesioner dan wawancara ini digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi yang lebih banyak dan mendalam secara langsung kepada responden tersebut. Nah, metode ini dinilai memiliki beberapa kelebihan ya. Di antaranya dapat memberi kemungkinan untuk memperoleh jawaban yang tepat, cepat, dan segera ya. Selanjutnya, jadi metode kuesioner atau angket dan wawancara ini digunakan untuk tujuan-tujuan apa? Yang pertama pastinya untuk mengetahui latar belakang keyakinan agama seseorang. Kedua, untuk mengetahui bentuk hubungan manusia dengan Tuhannya. Ketiga, untuk mengetahui dampak dari perubahan-perubahan yang terjadi. Baiklah, penggunaan metode-metode ilmiah ya dalam penelitian psikologi agama ini sebenarnya sangat beragam, tergantung kepada penggunaan atau kepentingan jenis data yang dikumpulkan. Nah, ada kalanya seseorang lebih memiliki dokumen pribadi untuk meneliti pengalaman agama, ada pula melalui angket serta wawancara. Nah, dengan banyaknya metode yang mungkin digunakan, terlihat bahwa metode yang dipakai dalam penelitian psikologi agama tidak berbeda dengan metode yang dipakai dalam penelitian ilmiah dalam cabang disiplin ilmu pengetahuan lainnya. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua mengenai psikologi agama ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.